Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Prof. Ari. Selamat pagi teman-teman semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 PE lanjutan. Di sini kami akan mempresentasikan materi kami yang sudah didapatkan, yaitu Cons Behavioral Utility. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Anissa Febrianti. Lalu yang kedua itu ada Lulu Mutia Yasmin. Yang ketiga itu ada Muhammad Faisal. Dan yang terakhir itu ada Mutia Nurfadila. Oke, untuk pembahasan pertama ini akan dipaparkan oleh teman saya, yaitu Faisal. Untuk Faisal, dipersilahkan. Oke, sekarang ada pengertian. Perilaku konsumen merupakan proses dinamis mencakup perilaku konsumen atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan, menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi lingkungan dan dilakukan secara terus-menerus mengalami perubahan. Selanjutnya ada teori perilaku konsumen. Yang pertama ada teori utility. Teori ekonomi kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seseorang dari mengkonsumsikan barang-barang dinamakan nilai guna atau utility. Kalau kepuasan itu semakin tinggi, maka semakin tinggilah nilai gunanya atau utility-nya. Pada hakikatnya, hipotesis tersebut menjelaskan bahwa pertambahan yang terus-menerus dalam mengkonsumsi suatu barang tidak secara terus-menerus menambah kepuasan yang dinikmati orang yang mengkonsumsinya. Konsep utilitas terbagi dua, yaitu ada utilitas total, yang merupakan jumlah seluruh kepuasan yang diperoleh dari masing-masing barang yang dikonsumsikan. Yang kedua ada utilitas marginal, yang merupakan kepuasan tambahan terhadap kepuasan total sebagai akibat ditambahnya satu unit barang yang dikonsumsi. Yang kedua ada teori indiferensi. Seorang konsumen menanggapi adanya perubahan-perubahan variabel ekonomi seperti harga, kualitas, fashion dari barang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Dengan perkata lain, lebih menitik beratkan untuk mempelajari proses keputusan konsumen dengan menggunakan model perilaku yang memungkinkan untuk memikirkan apa yang akan dibeli konsumen dan bagaimana mereka akan bereaksi terhadap perubahan harga barang, pendapatannya, persediaan barang, promosi, tanpa menutup model tersebut dapat mewakili bagaimana secara aktual konsumen untuk memutuskan pembeli barang. Tingkah laku konsumen untuk membeli barang yang akan memaksimalkan kepuasannya ditunjukkan dengan bantuan kurva indiferen. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, terima kasih Faisal. Jadi di sini saya akan memaparkan mengenai faktor yang mempengaruhi. Di sini ada dua indikator ya teman-teman, yaitu faktor internal maupun eksternal. Nah, untuk internal sendiri ini tuh unsur-unsurnya itu ada psikologis. Jadi kita lihat nih psikis dari si konsumen tersebut gitu. Terus biasanya psikis ini tuh juga melekat ya pada setiap individu konsumen, mulai dari munculnya persepsi-persepsi, terus juga kepribadian, terus juga pembelajaran yang didapatkan kayak gitu. Terus juga pastinya motivasi-motivasi ya teman-teman. Terus juga sama sikap si konsumen ini. Ini tuh sangat pengaruh besar di dalam internal kayak gitu. Terus untuk eksternal sendiri ini tuh lebih ke sekitar lingkungannya teman-temannya. Jadi dia punya si konsumennya kan mempunyai kehidupan di sekitarnya gitu ya. Terus juga itu mempengaruhi ya teman-teman mulai dari demografinya, terus juga mulai dari keluarganya, terus juga mulai dari jenjang kelas sosialnya, terus juga dari preferensi kelompoknya itu juga dapat mempengaruhi teman-teman. Terus juga konsumsi di sini tuh bukan hanya dipengaruhi oleh individu semata ya teman-teman. Di sini tuh juga mainkan oleh gejala sosial yang dipengaruhi oleh kebudayaan dan lingkungan sosial dengan sistem nilai yang berlaku. Karena kan di setiap lingkungan itu kan pasti kan mempunyai kebudayaan dan lingkungan sosial berbeda ya teman-teman. Jadi eh, gimana sih si konsumen itu akan menentukan pilihannya dia tersebut gitu. Terus juga dilihat dari nilai-nilai atau biasanya itu norma ya teman-teman yang berlaku di lingkungan sekitarnya seperti itu. Boleh dilanjut?
Oke, di sini tuh ada indikator perilaku konsumen menurut uh, Kotler, yaitu ada 3 ya, teman-teman. Pertama itu ada kognitif, komponen kepercayaan konsumen dan persepsi tentang objek. Jadi objek yang dimaksud ini adalah atribut produk, yaitu semakin positif kepercayaan terhadap suatu merek atau produk, maka uh, keseluruhan komponen kognitif akan mendukung sikap ya teman-teman. Secara keseluruhan menekankan bahwa kognitif ini tuh sebagai bentuk atas kepercayaan dan akan terbentuk melalui pengetahuan, karena akan melalui proses mengetahui atribut dan manfaat mana yang akan mempengaruhi si kepercayaan konsumen tersebut, teman-teman. Lalu yang kedua itu ada efek dimensional yang merefleksikan perasaan seseorang terhadap suatu objek. Jadi gini teman-teman, eh, jadi dilihat apakah objek tersebut diinginkan atau disukai, karena afektif juga mencerminkan motivasi yang mana seseorang akan mengalami dorongan emosi dan fisiologis dalam pembelian impulsif, yaitu impulse purchase, terus juga perasaan afektif yang kuat juga akan diikuti teman-teman dengan tindakan pembelian. Lalu yang selanjutnya ada cognitive komponen, yaitu merefleksikan kecenderungan dan perilaku aktual terhadap suatu objek, yang mana si komponen itu tuh menunjukkan yaitu kecenderungan melakukan sesuatu tindakan, terus juga tindakan pada komponen kognitifnya itu adalah keinginan berperilaku atau behavioral intention. Nah, maka variabel tindakan pengunjung dalam penelitian ini tuh bisa diukur dengan indikator atas produk yang diinginkan atau yang nantinya itu akan dipilih, teman-teman. Oke, jadi boleh next, Faisal. Materi selanjutnya ini mengenai tipe-tipe perilaku konsumen ya teman-teman, yang akan dipaparkan selanjutnya oleh teman saya. Untuk itu dipersilakan. Oke. Oke, terima kasih Anissa. Selanjutnya, ada tipe-tipe perilaku konsumen. Nah, setelah kita membahas pengertian perilaku konsumen, kali ini kita akan membahas tipe-tipe perilaku konsumen. Nah, yang pertama itu ada complex buying behavior, di mana tipe perilaku konsumen ini merupakan jenis konsumen yang membeli produk dengan harga yang sangat mahal, tapi intensitasnya itu jarang. Konsumen tipe ini biasanya sangat selektif, punya karakter dan latar belakang bermacam-macam dan juga teliti. Beberapa contoh konsumen dengan complex buying behavior ini adalah konsumen produk properti, kendaraan, perhiasan, dan juga asuransi. Nah, selanjutnya yaitu ada dissonance reducing buying behavior, di mana perilaku konsumen ini merupakan tipe perilaku pembeli produk yang sangat selektif karena sudah punya ikatan emosional dengan brand tertentu. Biasanya ini terjadi jika dalam suatu pasar terdapat banyak brand dengan kualitas masing-masing produknya. Contoh produknya itu seperti produk fashion, mie instan, dan juga provider telekomunikasi. Next. Nah, selanjutnya ada tipe perilaku konsumen yang ketiga, ada habitual buying behavior, di mana tipe perilaku konsumen ini merupakan tipe perilaku pembeli produk yang membeli karena terbiasa, bukan karena punya ikatan emosional dengan brand produk. Tipe konsumen semacam ini biasanya dimiliki oleh produk-produk retail pemenuh kebutuhan sehari-hari. Nah, selanjutnya yang terakhir ada perilaku konsumen variety seeking behavior, di mana tipe terakhir ini merupakan konsumen membeli secara acak karena bosan dengan produk biasanya. Tipe 1 ini tidak ada kaitannya dengan brand, karena konsumen ini membuat keputusan bukan berdasarkan ketidakpuasan terhadap produk tertentu. Dibandingkan tipe-tipe sebelumnya, konsumen dengan sifat ini yang paling susah dibaca. Cara mengakali tipe konsumen pencari variasi adalah dengan memproduksi produk sejenis tapi dengan kemasan dan juga merek yang berbeda, tapi berada di bawah satu brand. Next slide. Nah, selanjutnya ada manfaat mempelajari perilaku konsumen. Yang pertama, ada manfaatnya yaitu mengetahui produk paling tepat untuk dijual. Manfaat ini adalah untuk mengetahui produk apa aja nih yang paling tepat untuk diproduksi dan bisa dijual gitu. Dalam proses mengambil keputusan, biasanya konsumen ini menyingkirkan brand-brand lain dan memilih hanya satu produk. Dengan mengamati perilaku tersebut, kita dapat menyimpulkan bagaimana karakter konsumen kita dan produk apa yang paling sesuai bagi mereka.
Nah, manfaat yang kedua ada menjadi sebagai bahan menyusun strategi marketing. Nah, gunanya adalah untuk mengumpulkan data guna menyusun strategi marketing. Semakin lengkap data yang kita kumpulkan, akan semakin akurat strategi marketing yang dibuat. Sama halnya dengan data perilaku pembeli produk, jika kita mengetahui bagaimana karakteristik konsumen, produk kesukaannya, dan cara mereka mengambil keputusan beli, maka kita akan makin mantap menyusun strategi pemasaran untuk konsumennya gitu. Nah, selanjutnya manfaat yang terakhir itu ada menumbuhkan loyalitas konsumen. Loyalitas konsumen ini terhadap produk adalah hal penting bagi seorang pembisnis. Dan salah satu cara menumbuhkan loyalitas ini adalah dengan memahami konsumen sebaik mungkin. Jika kita mempelajari perilaku pembeli produk ini secara mendalam, kita akan paham betul bagaimana cara terbaik memuaskan mereka. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, di materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen. Di sini ada 3. Yang pertama itu Pavlovian model. Model ini meliputi 3 indikator perilaku konsumen, diantaranya adalah drive, dan reinforcement. Drive. Yang pertama, drive itu adalah sebuah stimuli yang akan memancing sebuah aksi untuk konsumen agar membeli sebuah produk atau jasa. Yang kedua ada drive. Drive adalah kebutuhan psikologis atau kebutuhan konsumen dari subjek, misalnya rasa lapar, rasa sakit, atau rasa nikmat yang dibutuhkan oleh konsumen itu sendiri. Kemudian stimuli itu akan mempengaruhi aspek psikologis seseorang, kemudian yang akan memperkuat aksi mereka terhadap produk yang ditawarkan. Jadi mereka akan tergiur karena rasa stimuli itu sendiri. Dan poin ini dinamakan reinforcement. Model ini tuh sepenuhnya menjelaskan teori perilaku seseorang konsumen dari segi psikologis. Dan yang kedua ada model input, proses, dan output. Dalam model ini muncul 3 indikator perilaku konsumen, yaitu input, proses, dan output. Dalam model ini merujuk pada strategi marketing yang dibentuk oleh sebuah perusahaan atau institusi yang memiliki 4 aspek utama atau marketing mix yang menonjolkan produk, harga, tempat, dan juga cara promosi. Kedua adalah proses. Indikator ini berhubungan dengan proses transaksi oleh seseorang konsumen, mulai dari mengetahui hingga mengevaluasi sebuah produk. Sedangkan output adalah respon yang diberikan dari konsumen kepada penjual atau yang menawarkan, atau istilahnya feedback dari konsumen kepada penjual gitu. Dan yang terakhir ada sociological model. Sedikit berbeda dari kedua model sebelumnya, teori ini menghubungkan perilaku dan lingkungan konsumen. Lingkungan yang dimaksud terbagi menjadi 2, yaitu primary dan secondary. Primary society terdiri dari orang-orang terdekat konsumen, seperti teman atau keluarga. Sedangkan secondary society adalah orang lain yang mempengaruhi konsumen, misalnya dari lingkungan, dari pergaulan mungkin. Kemudian mereka memiliki kesamaan kepribadian sehingga bisa mempengaruhi konsumen dalam memilih produk atau jasa. Fokus dalam model ini tuh berkaitan dengan gaya hidup konsumen. Boleh tolong slide selanjutnya. Kemudian ada implementasi atau contoh perilaku konsumen. Contoh perilaku konsumen salah satunya tuh ketika seseorang yang membeli sayur. Ada beberapa yang bisa dijadikan prioritas dalam transaksi tersebut. Teori ini juga memperkenalkan beberapa jenis konsumen yang berbeda. Jika mereka memperhatikan mutu atau kualitas, maka konsumen tersebut cenderung tidak mempermasalahkan nominal. Karena biasanya tuh konsumen itu menerapkan ada harga, ada kualitas nih. Jadi dia nggak khawatir sama nominal, yang penting kualitas produk yang dibeli bagus gitu. Dan sebaliknya, jika seseorang konsumen lain sangat yang memperhatikan harga, maka mereka cenderung akan memilih produk serupa dengan harga yang lebih rendah. Kualitas sayurnya mungkin
nggak segar, tapi karena balik lagi ke awal, si konsumen ini tuh menerapkan lebih memilih harga yang lebih jomplang dari harga produk yang sebenarnya kualitasnya tuh lebih bagus, cuman karena eh, sebenarnya sama di mata mereka, jadi mereka memilih harga yang lebih rendah gitu. Padahal kualitasnya nggak sebagus harga yang mahal. Jadi konsumen yang kedua ini nggak masalah karena bahan tersebut di mata mereka masih sama gitu. Oke, boleh dilanjut ke Santa. Oke, eh, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Lulu. Oke, teman-teman, karena sesi pemaparan materi telah selesai dari kelompok kami, mungkin itu saja teman-teman yang bisa disampaikan oleh kelompok kami. Barangkali ada yang teman-teman yang ingin bertanya, boleh nanti silahkan ditanyakan ke kelompok kami ya teman-teman. Eh, Sementara ini mungkin kita bakalan tutup terlebih dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Berikut adalah paparan dari kelompok 1 tentang konsep behavior utility. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan untuk raise hand. Oke, di sini ada Ririn. Boleh silakan Ririn. Oke, makasih guys atas pemaparan materinya tadi udah bagus banget dan cukup terpahami buat saya. Cuma saya mau nanya sedikit sih tentang yang teori perilaku konsumen. Tadi kan ada teori utility ya, yang dimana ada utilitas total sama utilitas marginal. Dan yang saya tangkap kalau utilitas marginal itu kan kepuasan tambahan ya terhadap kepuasan total gitu ya. Nah tapi tadi juga disebutin kalau emang mengkonsumsi barang atau apapun yang secara terus menerus itu utilitas marginalnya bakalan turun gitu. Dan ada nggak sih sebenarnya strategi yang bisa meningkatkan kepuasan gitu tanpa harus terus menerus mengkonsumsi lebih banyak barang gitu? Mungkin itu pertanyaannya sih. Oke, terima kasih Ririn atas pertanyaannya. Didiskusikan dulu oleh kelompok kami. Oke, eh, untuk Pandu, jika boleh sampaikan pertanyaannya. Oke, makasih Lulu udah ngizinin saya buat bertanya. Tadi kan mau mengulas lagi yang sebelumnya dipaparkan ya, mengenai tipe-tipe konsumen. Jadi kan tadi dijelasin kalau di situ ada 4 ya, tipe konsumen, dan saya simpulkan berarti di antaranya itu ada orang yang suka beli barang mahal cuma intensitasnya jarang, ada yang suka beli secara terus-menerus, tapi ada juga yang terikat dengan satu brand, ada juga yang beli barang itu hanya sesuai manfaatnya aja, tidak memandang tuh keluar dari brand mana. Nah, dari keempat tipe konsumen tersebut, misalnya memposisikan diri kita sebagai
produsen atau sebagai penjual. Apa sih menurut kalian solusi dari promosi atau pemasaran yang efektif gitu untuk menjangkau keempat tipe tersebut? Apakah ada eh, semacam solusi untuk proses pemasaran dan penjualannya? Apakah bisa dimengerti? Ya, bisa dimengerti. Terima kasih Pandu atas pertanyaannya. Ditampung dulu Oke, ya. oke, sama-sama. Oke, untuk Opi, boleh disampaikan pertanyaannya? Nah, jadi kayak seperti yang kita tahu kan, sekarang tuh kan tren itu kan sering berubah-ubah ya. Nah, dan setahu saya tuh hal tersebut tuh mempengaruhi perilaku konsumen kan, kayak terus juga mempengaruhi kayak selera konsumen kayak gitu-gitu. Nah, menurut kalian gimana sih caranya supaya produk yang dijual sama kita tuh bisa bertahan gitu dan tetap masuk selera konsumen di era perubahan tren ini? Terima kasih. Oke, terima kasih Opi atas pertanyaannya. Eh, untuk itu 3 pertanyaan dulu ya, kita tampung. Nanti akan dibuat kembali sesi tanya jawabnya.
Oke, jadi yang pertama, saya akan menjawab pertanyaan dari Ririn. Jadi inti pertanyaan dari Ririn itu kan, strategi agar kepuasan dapat didapat tanpa, menggunakan produk secara terus-menerus kan. Nah, benar, jika, marginal utility itu menurun, berarti setiap unit tambahan dari suatu barang memberikan manfaat atau kepuasan tambahan yang lebih kecil dibandingkan dengan unit yang sebelumnya. Jadi, secara terus-menerus mengkonsumsi barang yang sama dapat menyebabkan kejenuhan atau kebosanan. Kayak kita deh, kalau kita sering pakai barang yang gitu aja, pasti kan kita bakalan ngerasa bosan kan. Terus juga, pada akhirnya kita apa namanya, kayak menurunkan tingkat kepuasan kita, si kepuasan si konsumen ini, kayak gitu. Terus, strategi yang bisa kita tingkatin tuh tanpa harus, mengkonsumsi secara menerus itu, lebih banyak biasanya dengan cara variasi produk. Jadi kita tuh buat inovasi baru yang menghasilkan produk baru yang nantinya tuh ya kita nggak bakal bosan gitu. Terus yang kedua itu ada pemanfaatan layanan. Nah, ini tuh kayak pelayanan ke pelanggan yang secara baik kayak gitu. Terus juga soal pengirimannya atau eh, pengalaman yang unggul, terus juga dapat meningkatkan kepuasan tanpa harus menambah jumlah barang yang dikonsumsi kayak gitu. Terus yang ketiga itu ada berbagi dan memberikan. Nah, berbagi dan memberikan itu tuh kayak kita memberikan sesuatu kepada orang lain dan dapat memberikan kepuasan emosional tersendiri tanpa harus terus-menerus mengakuisiasi barang baru. Contohnya itu kayak meningkatin suasana tempat, terus juga dari suasana tempatnya itu tuh kita bikin gimana sih caranya si tempat itu tuh rame gitu. Terus habis itu meningkatkan kepuasan konsumen itu tidak selalu terikat dengan konsumsi barang secara terus-menerus juga. Terus juga pemikiran kreatif dan refleksi terhadap apa yang sebenarnya memberikan kepuasan dapat mencapai kepuasan tanpa harus menerus menambah barang atau benda gitu. Gimana Ririn? Oke, makasih banyak Anissa udah terjawab banget. Makasih. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Ovi. Tadi kan pertanyaannya, gimana sih cara agar produk yang dijual itu bertahan dan tetap masuk selera konsumen di era yang telah berubah seiring berkembangnya zaman ya? Nah, jadi jawabannya adalah dengan mengikuti perkembangan zaman itu sendiri, seperti membuat dan memasarkan produk yang sedang marak dibeli di era sekarang, serta menyesuaikan dengan selera konsumen yang ada. Bisa juga dengan memperbarui produk dan juga menjaga kualitas produk. Gitu, Ovi. Gimana, Ovi? Iya, sudah jelas. Terima kasih Mutia atas jawabannya. Oke. Oke, ya, yang terakhir saya akan menjawab pertanyaan dari Pandu.
eh, terkait strategi sebagai penjual untuk menanggapi berbagai tipe konsumen. Promosi apa sih yang akan dilakukan untuk menangani kondisi tersebut? Seperti yang kita ketahui kan konsumen itu banyak banget kan tipe-tipenya. Ada yang konsumen yang dari dia melihat-melihat dulu tanpa ada rancangan khusus untuk membeli gitu. Jadi setiap dia lihat produk yang menarik, dia pasti langsung beli gitu. Berarti promosi apa sih yang bisa dilakuin sebagai penjual sebagai penjual untuk menarik tipe-tipe konsumen tersebut? Sebenarnya ada bermacam-macam, kayak bisa aja dengan mengadakan promo-promo menarik yang berbeda setiap waktunya, atau mengadakan diskon terhadap barang-barang atau brand. Terus diskonnya bisa juga berupa cashback atau promo-promo lainnya. Terus sama untuk yang yang konsumen yang memperhatikan hanya beli di satu brand itu, biasanya untuk menarik perhatian konsumen tersebut, kita harus memberikan informasi terkait kelengkapan dari deskripsi produknya. Terus juga eh, bisa juga promosi dengan metode bundling package atau macam-macam sih, agar tujuan promosi tersebut bisa menggait konsumen. Udah situ aja. Apa cukup terjawab, Pandu? Terjawab dulu, terima kasih. Oke, saya rasa cukup untuk isi tanya jawab untuk kelompok 1 tentang Cons Behavior Utility. Saya kembalikan kepada Prof. Ari untuk tambahannya jika ada. Terima kasih. Tidak ada lagi yang bertanya. Baik, kalau tidak ada lagi. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok 1 tentang teori perilaku konsumen ya. Dan saya tanya dulu, buku yang Anda gunakan buku siapa? Referensinya dari mana? Lulu dan kawan-kawan. Untuk referensi, kelompok 1 mengambil dari artikel sama jurnal yang ada di internet, Pak. Tidak mengambil dari buku. Artikel. Jadi jangan sampai campur dengan perilaku konsumen dalam pemasaran ya. Ini perilaku konsumen dalam teori ekonomi mikro. Yang di dalamnya sebenarnya ada dua pendekatan. Ada pendekatan kardinal, itu menggunakan nilai guna ya, menggunakan nilai guna atau utility.
juga ada pendekatan ordinal ya. Tadi kardinal ya. Ordinal itu dengan pendekatan kurva kepuasan sama. Itu sebenarnya teori perilaku konsumen dua pendekatan itu. Sepertinya tadi terjebak di perilaku konsumen dalam pemasaran seperti ya. Nanti tolong dicek kembali ya kelompok 1 untuk diperbaiki. Gunakan buku mikro ya, buku ekonomi mikro. Ekonomi mikro yang kemarin bisa pakai bukunya MenQ atau bukunya Bru atau buku yang lain. Ada dua pendekatan itu, ada pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Kurva yang konsumen dengan kardinal itu menjelaskan utility maksimum, menjelaskan utility kepuasan maksimum ya, itu menggunakan nilai guna atau utility. Sedangkan yang pendekatan ordinal itu memperbaiki dari teori kardinal ya, dengan menggunakan kurva kepuasan sama atau kurva indifferent ya, indifferent curve. Nah, masing-masing teori tersebut ya, masing-masing pendekatan tersebut menjelaskan kapan atau menjelaskan kapan seorang konsumen itu mencapai utility maksimum atau kepuasan maksimum. Ya. Tadi saya mau Bapak menjelaskan, tapi ya, itu kan itu tugas kelompok 1 harus menjelaskan dulu. Kemarin itu berarti kelompok 1 perbaiki ya. Minggu depan bisa dipresentasikan kembali. Kalau yang perilaku konsumen yang dibahas tadi ya memang perilaku konsumen dalam pemasaran ya, dalam pemasaran. Sehingga pertanyaan-pertanyaan pun juga mengarahnya ke sana itu. Bagaimana strategi pemasarannya supaya konsumen itu semakin setia pada produk tersebut. Contoh konsumen itu, perilaku konsumen ya sangat tergantung pada layanan dalam pemenuhan kebutuhan akan produk tersebut terhadap konsumen ya. Contohnya produk HP ya. Produk HP pertama itu fungsinya ya hanya untuk komunikasi. Tahun berapa itu produk pertama HP itu tahun 2000-an ya, tahun 2000-an. Anda udah lahir belum tahun 2000? Belum ya? Belum, Pak. Waduh, berarti Bapak udah tua ya. Ya, Anda belum lahir. Kelahiran tahun berapa Anda? 2005, Pak. Oh, 2005 itu baru lahir ya. Iya. 2005 Bapak udah punya anak 1. Ya, memang anak Bapak seusia Anda itu. Masih semester 2 juga sekarang nih. Seusia Anda. Ya benar. Jadi pertama kali produk HP keluar itu ya fungsinya untuk komunikasi dan SMS ya, SMS. Komunikasinya bisa lewat teleponnya ya, ataupun dengan SMS ya. Kemudian muncul BlackBerry ya, BlackBerry. BlackBerry ini ada kelebihannya, ketika sama-sama BlackBerry, SMS-nya itu nggak menyedot pulsa. Menyedot pulsa.
Sehingga berlomba-lomba lah orang beralih ke BlackBerry. Jadi kalau sama BlackBerry tidak menyedot pulsa. Nah, itu bentuk inovasi sehingga konsumen ada sebagian beralih ke BlackBerry. Perkembangan berikutnya ya Android itu, Android. Jadi Android. Ada produk yang tidak segera menyesuaikan ya. Yang awalnya pada saat keluar pertama itu dia merajai HP ya, merek Nokia ya. Merek Nokia pada saat awal HP keluar itu merajai pasar. Ya. Tapi ketika beralih ke Android, Nokia tidak segera menyesuaikannya. Akhirnya ketinggalan ya, ketinggalan produk tersebut. Padahal di awal HP keluar Nokia itu paling keren ya, atau paling banyak yang menggunakan atau merajai pasar. Tapi dengan Android tidak menyesuaikan, maka produk tersebut ya lama-lama ditinggalkan ya. Ya sampai sekarang tenggelam lah produk tersebut. Nokia. Kemudian ada juga merek apa itu? Ya, ada produk lainnya. Ya termasuk BlackBerry tadi juga ditinggal. Ya. Lain berarti yang tadi yang dijawab oleh kelompok satu tadi. Inovasi-inovasi dalam rangka untuk memberikan tambahan layanan ya, tambahan manfaat yang dirasakan ya, dari produk tersebut yang mampu ya, memberikan produk itu mampu memberikan layanan yang plus atau lebih ya, itu yang akan diminati oleh konsumen. Sehingga ya produk itu harus senantiasa berinovasi. Itu melakukan kebaruan-kebaruan supaya tidak ditinggalkan oleh begitu ya. Nah, sedikit saja ya saya tentang teori perilaku konsumen tadi. Jadi dua materi pertama sudah saya kirim ya ke PJ-nya ya. Iya, Pak. Sudah diterima ya, sudah diterima kan ya. Sudah, Pak. Nah, customer behavior and utility maximization di sini ini yang lebih menggunakan pendekatan kardinal ya. Menggunakan pendekatan nilai guna utility ya. Tadi di awalnya sudah sih ada menjelaskan utility, total utility, marginal utility, tapi ke belakang kok nggak kena kapan kapan konsumen mencapai kepuasan maksimum dengan nilai guna itu malah nggak muncul. Jadi salah satu bentuk perilaku konsumen itu terkait dengan hukum permintaan kemarin ya, sudah dari hukum permintaan ya, penawaran yang mungkin sudah dibahas di PI 1 ya. Jadi masih ingat ada efek pendapatan, ada efek substitusi. Masih ingat efek pendapatan apa dalam hukum permintaan? Nggak tahu ya, kita lupa. Yaitu nih, ketika harga itu lebih rendah atau turun ya, atau lebih murah, berarti akan ada tambahan pendapatan ya untuk melakukan pembelian. Dan sebaliknya, ketika harga suatu barang itu lebih mahal, berarti ada penurunan pendapatan ya, sehingga akan mengurangi pembelian. Nah, pendapatan yang ada di sini, tambahan ataupun penurunan pendapatan
akibat perubahan harga ini, baik harga lebih murah atau lebih mahal ya, itu adalah pendapatan realnya, bukan pendapatan nominal. Jadi dalam bicara pendapatannya ada real income, ada nominal income. Pendapatan real dan pendapatan nominal. Saya pendapatan 10 juta. Ketika harga barang 1 juta, ya, harga barang 1 juta misalnya, maka jumlah barang yang mampu dibeli berapa? 10, Pak. 10. Tapi ketika harga barangnya turun dari 1 juta menjadi 500.000, barang yang mampu dibeli jadi berapa? 20, Pak. 20. Nah itu, jadi ketika harga lebih murah, ada tambahan pendapatan untuk menambah pembelian yang semulanya mampu membeli 10, setelah harga turun mampu membeli 20. Secara income nominalnya tetap 10 juta income. Nominal income-nya tetap, pendapatan nominalnya tetap 10 juta. Tetapi dengan turunnya harga tadi, secara real pendapatannya mengalami peningkatan. Kenapa mengalami peningkatan? Karena yang semulanya mampu membeli 10, setelah harga turun mampu membeli 20. Nah, itu namanya real income-nya. Sehingga pendapatan real di sini apa berarti? Pendapatan real berarti pendapatan setelah dikaitkan dengan perubahan harga. Secara nominal tetap 10 juta, tapi secara real dengan perubahan harga bisa mengalami perubahan. So, real income, real nominal. Pendapatan real dan pendapatan nominal. Kemudian ada efek substitusi. Ya, ada efek substitusi. Substitution effect. Ya. Apa efek substitusi? Ketika harga suatu barang itu relatif lebih murah dibandingkan dengan barang yang lain, maka akan menarik pembeli-pembeli baru ya terhadap barang tersebut. Vice versa berarti baliknya ya. Sebaliknya ketika harga itu lebih mahal ya, secara relatif dibandingkan dengan barang-barang lain ya, maka orang akan meninggalkan ya barang tersebut. Beralih ke siapa? Kalau ketika beralih ke barang lain sebagai penggantinya. Nah, itulah substitution. Efek substitusi. Jadi suatu barang itu ketika lebih mahal ya dibandingkan harga barang lain, maka orang akan meninggalkan barang tersebut beralih ke barang lain sebagai penggantinya. Sehingga permintaan terhadap barang tersebut turun. Ya. Itu ya. Itulah efek substitusi. Harga daging sapi misalnya mahal ya. Permintaan terhadap harga daging sapi itu cenderung turun ya. Karena orang beralih ke penggantinya. Bisa daging ayam atau yang lain. Sehingga permintaan daging sapi turun karena orang beralih ke barang lain sebagai penggantinya. Nah, itu namanya efek substitusi. Lainnya adalah bentuk perilaku konsumen. Income effect,
substitution effect ini contoh bentuk perilaku konsumen. Nah, tadi masuk ke nilai guna tadi. Dan seterusnya dulu ya. Nanti kelompok 1 jadi nggak menjelaskan babnya. Nilai guna itu manfaat yang dirasakan oleh manfaat yang dirasakan oleh konsumennya dari barang yang dikonsumsi. Kita bicara utilities ini ada total utility, ada marginal utility. Kemudian ada ya total utility, ada marginal utility. Nah, konsep dari kardinal nanti menjelaskan utility maximizing ini nilai guna maksimum ini ya. Nanti menggunakan konsep total utility dan marginal utility. Begitu kira-kira ya, seperti itu yang nantinya harus diperbaiki untuk kelompok 1 ya. Ada pertanyaan kelompok 1? Izin bertanya, Prof, Ya, terkait minggu depan itu presentasinya dipaparin ulang di Zoom-nya atau recordannya aja dikirim ke Google Drive? Dipaparin ulang. paparan ulang. 2 kelompok minggu depan. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, mungkin tidak sampai jam 9 ya, kasihan matanya udah pada redup ya. Jadi mohon maaf tadi ada perubahan-perubahan ya, yang tadinya harusnya jam 8 geser ke sore, ternyata di sore ada meeting lagi ya. Ya akhirnya saya geser ke tapi untuk minggu depan kembali ke jam semula ya. Yang hari ini saja, mudah-mudahan minggu depan nggak ada kegiatan lagi. Minggu depan berarti tanggal berapa masuk? Tanggal 7 ya, belum puasa kan ya? Ya Pak, tanggal 7. Belum puasa. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan kembali, saya kira cukup pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Assalamualaikum Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya semuanya. Ya Pak.